Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita sore hari ini? Puji Tuhan. Selalu ya anak Tuhan, kita harus selalu bersukacita. Karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memelihara kita. Tuhan kita tak pernah berubah. Kasih-Nya, kesetiaannya. Tuhan adalah Allah kita yang dahsyat dan hebat. Karenanya marilah pada sore hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang patut kita sembah dan kita tinggikan. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Apapun yang menjadi masalah hidupku, Engkau tetap Allahku yang setia. Engkau tetap Allahku yang dahsyat dan hebat. Haleluya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami Tuhan, tak terselami pikiran-Mu.
hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia
segala pujian syukur bagimu. Kau di dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala puji untukmu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Allahku. Engkau sungguh Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengingat keadaan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada dikala kami membutuhkan Tuhan. Kau sungguh Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang setia, dan Kau tetap Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Karenanya pada sore hari ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan, yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji-Mu Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau sudah baik bagi kami. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Allahku. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa, akan memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Dan ada kuasa-Mu yang akan bekerja Bapa, sehingga sidang jemaat-Mu yang saat ini dimanapun berada, meskipun ada di rumah Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tiada terbatas. Kuasa-Mu akan bekerja ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu akan menerima sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berikan sukacita untuk Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kami mau mengajak Bapak Ibu untuk bersukacita, karena Allah kita Allah yang baik. Amin. Haleluya. Ku kan bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya yang baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka
bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Kita muliakan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya, haleluya. Kini saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun bagi saudara-saudara yang ada di rumah yang akan memberikan persembahan, bisa melalui nomor rekening ya, yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah memberkati kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah Kau berikan, sebagian dapat kami berikan pula untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkenan menerimanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kita akan pujikan Biar Bumi Akan Berlalu. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankan, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Saya percaya bahwa persembahan Bapak Ibu akan dibalas oleh Tuhan dengan yang berkelimpahan. Haleluya. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada sore hari ini akan menguatkan iman percaya kita. Sehingga kita tetap dapat mengatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat kita percaya. Dikala kita menghadapi segala permasalahan, jangan khawatir. Dia yang menjadi sumber pengharapan. Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan Yesus akan memulihkan hidup kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia,
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang menjadi andalan kami. Hanya Engkau yang menjadi satu-satunya yang kami percaya. Terima kasih kami memiliki Engkau Yesus. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kau satu-satunya Tuhan. Engkau
Tuhan yang menjadi keyakinan hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya ya Bapa, pribadi yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, Engkau Tuhan pengharapan kami di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu ada sebab Engkau adalah Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengurapi kami, Tuhan boleh memberkati kami, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami mau membuka hati kami seluas-luasnya ya Bapa, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan menerima berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati ya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan setiap kehendak-Mu ya Bapa, setiap kerinduan-Mu atas kami ya Bapa, boleh tersampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah ya Tuhan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita boleh berjumpa di dalam ibadah pada sore hari ini. Saya percaya semua jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita semua dalam keadaan baik, kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini saya berikan satu judul firman Tuhan, Tuhan menyertai. Terlebih dahulu kita akan membaca dari kitab Hakim-Hakim, Fatsal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai 26. Hakim-Hakim 1 ayat 16 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan penduduk Sefat. Mereka menumpas kota itu, sebab kota itu dinamai Horma. Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan Tuhan menyertai mereka. Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu. Nama kota itu dahulu adalah Luz. Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya, "Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat." Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi. Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota
yang dinamainya Luz. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang. Amin. Ayat firman Tuhan tentu kita sudah pernah membaca, kita merenungkan, tapi mari biarlah hari ini kita akan melihat satu hal yang ingin saya tekankan tentang penyertaan Tuhan, di mana Tuhan itu menyertai, dan kita akan belajar satu hal yang berguna, bermanfaat, dan sangat penting bagi kita. Kalau sampai hari ini kita sudah melewati sekian bulan, hampir 2 bulan, kita lewati di tahun yang baru, kita sudah berada di bulan Februari, dan tidak terasa apa yang sudah kita lewati sampai hari ini, kita pasti merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai kita. Tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan kita ini selain kita menyadari bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Tadi dalam ayat yang sudah kita baca, ayat-ayat yang indah, dan di ayat yang ke-22 tadi kita melihat bagaimana tertulis keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel dan Tuhan menyertai mereka. Nah, kalau kita melihat hal ini sangat luar biasa. Selanjutnya mereka mendapat belas kasihan sehingga berhasil memasuki dan menduduki kota itu, yaitu kota Betel itu. Kalau kita melihat siapakah keturunan Yusuf ini, mereka adalah keturunan dari Efraim dan Manasye. Kalau mereka berhasil masuk ke kota Betel, itu bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Tuhan yang menyertai mereka. Jadi penyertaan Tuhan itu luar biasa sehingga bisa menduduki kota Betel itu. Nah, di dalam kehidupan kita, dalam hidup ini ada banyak hal buat kita yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita ada hal-hal yang sulit untuk kita capai. Dan juga ada hal yang sulit untuk kita lawan sekalipun mungkin kita sudah sepakat, sudah bersatu hati. Tetapi kita tahu apabila Tuhan Yesus menyertai kita, maka segala yang tidak mungkin, segala yang mustahil pasti akan menjadi mungkin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan itu menyertai kita. Kalau kita hari-hari ini menghadapi hal-hal yang banyak, seringkali membuat kita mungkin bingung, cemas, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Mari biarlah firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar dan akan kita praktekkan, dan kita selalu percaya kalau Tuhan menyertai apapun yang kita hadapi, pasti kita akan berhasil, pasti kita akan bisa menghadapi semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama belajar apa yang kita alami jika Tuhan itu menyertai hidup kita. Jika Tuhan itu ada bersama dengan kita, jika Tuhan menyertai kita, apa saja yang akan kita alami? Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa setan tidak punya kuasa dalam hidup kita. Kalau Tuhan menyertai kita, setan itu tidak punya kuasa dalam hidup kita. Seringkali yang membuat kita tidak bahagia, yang membuat kita ini sulit untuk mengalami mujizat adalah serangan-serangan dari kuasa kegelapan, yaitu setan, si iblis. Tetapi kita bersyukur, firman Tuhan juga berkata kepada kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan yang sering kita baca dalam kitab Roma,
Fatsal yang ke-8 ayat yang ke-31 itu, biar itu kita simpan, kita percayai bahwa Tuhan ketika menyertai kita tidak ada yang bisa melawan kita. Saya ulang baca dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berarti Tuhan itu ada pada kita. Kalau Tuhan ada pada kita, Tuhan berarti selalu menyertai kita. Dan apa yang firman Tuhan tuliskan, siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Tidak ada. Kuasa kegelapan, si iblis tidak akan berani mengganggu kita, melawan kita. Sebab firman Tuhan juga berkata di dalam kitab 1 Yohanes, kalau kita melihat di sana 1 Yohanes pasal yang keempat, ada ayat yang luar biasa yang kita miliki, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, khususnya bagian B. Saya akan bacakan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Ayat yang begitu indah dan luar biasa. Ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup kita selalu bergantung kepada Tuhan, maka roh yang ada di dalam setiap kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan itulah merupakan senjata yang ampuh, senjata yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu Alkitab menegaskan supaya kita ini melawan si iblis. Ketika kuasa kegelapan, si iblis seringkali mengintimidasi kita. Ketika menghadapi persoalan mungkin, menghadapi masalah, kemudian kita khawatir, kita bimbang, kita tidak yakin kalau kita bisa menghadapinya. Si iblis tahu dan dia akan mengintimidasi kita. Dia akan bisikan-bisikan yang melemahkan iman kita. Dan kalau kita sedang mendengarkan itu, jangan kemudian kita terus dengarkan. Dan kemudian membuat kita menjadi lebih khawatir, lebih ketakutan, sehingga membuat kita tidak berdaya. Dan itulah pekerjaan si iblis yang dilakukan buat kita semua. Tapi kalau kita melihat ayat di dalam 1 Yohanes 4 ini, luar biasa bahwa kita memiliki roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang keempat juga ayat yang ke-7 dikatakan, Yakobus 4 ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Jadi yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus taat, tunduk kepada firman Tuhan. Karena apa yang firman Tuhan tuliskan buat kita ini berkuasa. Ini adalah perkataan Allah. Kita harus tunduk kepada Allah dengan mentaati segala yang tertulis di dalam firman Tuhan, dalam kitab suci kita. Ketika kita bisa tunduk, kita taat, sehingga hidup kita ini berkenan kepada Allah, maka iblis itu tidak bisa mengganggu kita. Tapi dia juga tidak akan berhenti.
Dia selalu akan mengganggu, mencoba mengintimidasi kita, melemahkan iman kita. Ketika kita tahu bahwa kita memiliki roh yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini, roh dari kuasa kegelapan si iblis ini, maka kita bisa melawan, kita bisa mengusir kuasa kegelapan yang mungkin sedang berbisik di telinga kita. Harus kita lawan, kita usir. Maka dia, kata firman Tuhan, si iblis ini akan lari daripadamu. Dia tidak akan berani lagi mengganggu kita. Jadi bagaimana kita ini menggunakan senjata Allah, yaitu firman Tuhan yang sudah kita terima dan kita percayai. Kita bisa menggunakan itu dengan memperkatakan firman Tuhan, dengan mengusir kuasa kegelapan si iblis itu, maka dia akan lari daripada kita. Bukankah kasih Tuhan itu luar biasa? Bukankah Tuhan itu memperlengkapi kita dengan senjata Allah yang luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan saja yang kita ucapkan untuk kita bisa mengusir kuasa kegelapan, dia akan lari daripada kita. Jadi mari biarlah hari-hari yang ada pada kita ini kita akan menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan biar kita baca, sehingga kalau ada kuasa kegelapan si iblis yang berbisik di telinga kita, kita ingat firman Tuhan dan kita bisa melawan si iblis dengan memperkatakan firman Tuhan itu. Melalui firman Tuhan ini Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau Tuhan menyertai kita, maka kuasa setan tidak bisa mengganggu kita, tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Setan harus pergi dari kita, bahkan justru setan ada di bawah telapak kaki kita. Di dalam dunia ini ada banyak orang-orang yang seringkali memberikan harapan bagi kita. Ada orang yang disebut paranormal, ada orang yang menyebutkan ramalan bintang atau sesuatu yang diberikan oleh orang-orang yang berprofesi mungkin sebagai dukun dan lain sebagainya. Nah, seringkali di dalam dunia ini hal itu yang didengungkan, yang diberikan. Tapi kita harus tahu bahwa semua ramalan-ramalan yang ada di dalam dunia itu tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kita tidak mempercayai akan semua ramalan-ramalan itu. Tapi yang kita percayai adalah firman Tuhan, perkataan Allah itu yang memiliki kuasa. Itu sebabnya jangan kita menjadi bodoh dengan percaya pada apa yang diberikan oleh dunia ini. Ramalan-ramalan dan semuanya itu hanya merupakan pembohongan bagi kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang kita terima, yang kita baca setiap hari, firman Tuhan adalah ya dan amin. Sekali Tuhan menyertai kita, maka hidup kita akan berkemenangan. Yang kedua, kalau Tuhan menyertai kita, kita akan selalu kuat dalam menghadapi apapun. Kita akan selalu kuat dalam menghadapi apapun. Dalam perjalanan kita di dalam dunia ini, kita menghadapi ada masalah, ada problema, ada hal-hal yang sukar, ada sakit penyakit. Seringkali kita menyebutkan seperti badai, seperti ombak yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, maka kita akan tetap tegak berdiri. Kita akan tetap kuat sekalipun mungkin persoalan itu bagaikan badai yang besar, bagaikan angin yang kencang. Tetapi mari biarlah kita tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya, kalau kita membaca Yesaya Fatsal yang ke-43, ada ayat yang indah
dituliskan di dalam ayat ini, Yesaya pasal 43 ayat yang kedua. Firman Tuhan menuliskan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Ayat yang indah ini benar-benar diberikan Tuhan bagi kita. Sekalipun persoalan masalah yang kita hadapi, sepertinya kita sedang menyeberangi melalui air. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, aku akan menyertai engkau. Tuhan tetap akan menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami di dalam menghadapi persoalan dalam perjalanan kita, percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, kita akan selalu kuat dalam menghadapi apapun. Berarti kita mampu, berarti kita bisa. Itu sebabnya jangan kita mudah menyerah. Tapi mari biarlah kita minta pertolongan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan apa yang menjadi masalah, menjadi keberatan kita, problema kita. Maka Tuhan yang menyertai kita akan memberikan kepada kita kemampuan sehingga kita bisa melewati, menghadapi semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita mengharapkan kekuatan manusia kita seringkali kecewa. Seringkali kita merasa tidak berdaya dan kemudian putus asa. Jadi kita harus tahu bahwa kita manusia tanpa Tuhan. Kata firman Tuhan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Menjadi iman kita. Kita harus disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sempurna buat kita. Seringkali manusia memiliki keinginan yang lebih dari yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Tapi mari kita mau belajar apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Ketika Tuhan menyertai kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak akan jatuh. Kita tidak akan jatuh karena Tuhan selalu menyertai kita. Dengan iman, dengan kekuatan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, pasti kita akan mampu, kita tidak akan jatuh. Di dalam dunia ini kita melihat kejahatan demi kejahatan semakin hari semakin meningkat. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang mencoba memfitnah kita, atau mungkin merancangkan yang jahat dan mau mencoba untuk menutup pintu di depan kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu yang menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita, tadi sudah kita baca. Dan terlebih lagi kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Di sini dituliskan ayat yang luar biasa, Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Luar biasa. Inilah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai, maka Dia yang akan memberikan yang terbaik. Kata firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apa yang sudah dibuka oleh Tuhan, tidak ada yang dapat menutup. Dan sebaliknya apabila Ia menutup,
tidak ada yang dapat membuka. Jadi percayalah, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita tidak akan jatuh. Berarti sekalipun orang bisa melakukan yang jahat apapun, kita tidak akan jatuh. Tetapi kita akan tetap tegak berdiri dan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Dalam perjalanan kita seringkali kita tidak tahu apa yang orang di luar sana yang dipakai oleh iblis mungkin untuk mengganggu kita, hendak menjatuhkan kita, kita seringkali tidak tahu. Tetapi ketika kita dari pagi kita mau bekerja, kita mau beraktivitas, kita sudah datang terlebih dahulu kepada Tuhan, kita mohon supaya Tuhan selalu menyertai kita, maka kejahatan apapun yang dibuat oleh orang-orang yang mungkin sudah merancangkan kejahatan buat kita, pasti Tuhan akan lalukan dari kita. Tuhan pasti menolong kita. Kalau hal itu mungkin sampai terjadi pada kita, pasti tidak akan ada hal-hal yang membahayakan kita. Bahkan Tuhan pasti akan menunjukkan kuasa-Nya. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu selalu merindukan setiap pengalaman kita bersama dengan Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan berikan pengalaman buat kita ini untuk disaksikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya teringat kalau pada suatu hari beberapa tahun yang lalu ketika kami dalam perjalanan di tol ketika mau masuk di Surabaya, tiba-tiba di kaca di sebelah saya duduk di mobil itu terdengar seperti ada benda yang dilempar sangat keras. Dan ketika saya menoleh, ternyata di kaca jendela di mana saya duduk itu sudah retak. Kaca mobil itu retak. Dan saya percaya bukan karena kacanya yang kuat, tetapi karena penyertaan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menolong sehingga kaca itu tidak sampai tembus. Entah apa itu yang dilemparkan, mungkin peluru, mungkin batu, saya tidak tahu. Tetapi kacanya retak dan puji Tuhan tidak sampai lubang. Kalau itu sampai lubang, pasti apa yang dilempar tadi terkena pada wajah saya. Dan itulah penyertaan Tuhan. Dimanapun orang boleh mau melakukan kejahatan, mau merancangkan segala sesuatu buat kita. Tetapi kalau Tuhan menyertai, maka tidak ada yang bisa melawan. Karena kuasa Tuhan itu dahsyat diberikan bagi kita semua. Pertolongan Tuhan besar buat kita sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Dan yang keempat, ketika Tuhan menyertai kita, kita akan banyak melihat mujizat terjadi. Ketika Tuhan menyertai kita, kita akan melihat banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan tidak akan berjalan biasa-biasa. Perjalanan kita ini tidak biasa-biasa, tetapi akan selalu berjalan dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Tuhan selalu mau memberikan mujizat-Nya, menolong supaya kita ini bisa mengalami pertolongan dan boleh menyaksikan akan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab sering kita membaca ayat yang sering kita dengar, ya bagaimana Alkitab menuliskan ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Waktu itu di tengah danau, mereka menggunakan perahu bersama dengan Yesus. Dan pada waktu itu kita masih ingat tentunya bagaimana di tengah-tengah perjalanan itu murid-murid dihantam badai dan gelombang. Sehingga perahu di mana Yesus ada bersama dengan murid-murid itu hampir tenggelam. Kalau kita mengingat akan peristiwa itu dalam firman Tuhan, hal ini mengajarkan kita bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus, bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti selalu aman.
kita tidak mengalami angin ribut mungkin seperti yang dialami oleh murid-murid. Tetapi yang indah adalah ketika hal itu dialami oleh murid-murid, maka ada seorang murid yang bernama Petrus. Dia melibatkan Yesus. Dia melibatkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apa yang akan terjadi ketika ada badai, ada ombak menghantam itu?" Dan kalau kita baca nanti ulang di rumah ayat-ayat itu, Yesus meneduhkan badai. Ketika Tuhan Yesus dilibatkan, maka badai, gelombang yang ada itu diteduhkan. Dan selanjutnya danau itu menjadi sangat teduh, menjadi tenang. Dan itulah yang disebut dengan mujizat. Murid-murid mengalami mujizat dan juga mengalami penyertaan Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa contoh-contoh perumpamaan yang diberikan dalam firman Tuhan ini bukan sekedar ditulis begitu saja. Tapi mari biar kita percayai bahwa ketika kita melibatkan Yesus seperti Petrus murid Yesus ketika menghadapi gelombang, menghadapi badai, angin ribut, maka Tuhan Yesus yang meneduhkan. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam perjalanan kita di dunia ini, maka Tuhan yang akan menolong kita. Ketika ada badai, ada ombak, Tuhan pun akan meneduhkan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun persoalan terjadi, apa yang saudara alami, di situ Tuhan pasti campur tangan. Tuhan akan menolong kita. Dan kalau kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu kita alami dan kita tahu pertolongan Tuhan yang luar biasa, saya percaya kita semua Bapak Ibu Saudara pasti akan mengucap syukur. Kita pasti akan bersaksi, kita pasti ingin menyaksikan apa yang Tuhan sudah menolong buat kita. Ketika kita dalam keadaan bahaya, ketika kita menghadapi badai, persoalan, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Dan itulah yang Tuhan sediakan buat kita, yang Tuhan berikan buat kita semua. Ketika Tuhan menyertai kita, maka segala perkara yang kita hadapi pasti kita bisa menghadapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan akan memampukan kita supaya kita ini bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan ketika Tuhan menyertai kita semua. Biarlah mulai hari ini, mari kita lebih lagi kita datang kepada Tuhan supaya kita tahu bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna itu selalu diberikan buat kita dan kita mengalaminya. Saya percaya ketika kita selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita dan Tuhan selalu menyertai kita, maka hari-hari yang ada di depan kita, kita tidak perlu khawatir, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya, mujizatnya bagi semua kita. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita akan menutup dan sebentar kita memujikan terlebih dahulu satu pujian. Bila engkau tak besertaku. Besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan bagi kami semua. Kami mengerti Tuhan, rencana-Mu yang indah, kasih-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang percaya kepada Engkau, Yesus Kristus yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Dan kami tahu ketika Engkau menyertai kami Tuhan, maka segala pekerjaan kuasa si jahat, kuasa iblis tidak akan bisa mengganggu kami. Kuasa kegelapan tidak akan bisa melemahkan iman kami. Sebab kami kuat di dalam Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan jalan terbuka buat kami. Pertolongan-Mu selalu ada pada kami. Dan terlebih lagi Tuhan, Kau sudah memperlengkapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Roh yang begitu besar, Roh yang luar biasa. Sehingga Tuhan, kami bisa mengalahkan segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasa kegelapan yang ada tidak bisa mengganggu kami. Karena jika Allah di pihak kami, maka tidak ada kuasa kegelapan yang bisa melawan kami. Bahkan kami yang akan melawan si iblis, kami yang akan menghancurkan pekerjaan kuasa si jahat. Sehingga kami semua sebagai umat-Mu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hari-hari yang sedang kami lewati, hari-hari yang ada, kami tahu Tuhan, kami tidak berjalan di dalam keadaan yang selalu baik, keadaan yang selalu aman. Tetapi sekalipun ada badai, sekalipun ada ombak angin yang kencang, tetapi ketika Engkau beserta kami, maka Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan memberikan jalan terbuka buat kami. Engkau pasti akan memberikan kekuatan, kesembuhan kalau kami sakit. Terima kasih ya Bapa, kami percaya akan janji firman-Mu. Dan kami mau Tuhan senantiasa melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang indah kami boleh
beribadah kepada Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Dan kami boleh Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami percaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga teringat Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau memakai Tuhan pemimpin negara kami, Bapak Presiden kami. Engkau juga menyertai beliau, Engkau akan memberi hikmat, memberi kekuatan. Sehingga mereka semua yang melakukan Tuhan pekerjaan-pekerjaan di dalam negara kami ini boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Engkau beserta dengan semua pemimpin negara kami, para pejabat, menteri yang ada, Engkau yang akan menyertai mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan apa yang mereka lakukan. Dan juga buat kota kami Bondowoso, Engkau juga akan kota kami Kediri, Bondowoso yang kami layani juga, dan bahkan seluruh Indonesia, Engkau yang akan memberkati semuanya. Tuhan akan memberikan kedamaian, Engkau yang akan memberikan keamanan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk segala hal yang masih terjadi di sekitar kami. Kalau masih ada kuasa sakit penyakit virus yang ada, COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Engkau juga akan memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terpapar, yang terkena sakit COVID-19 ini Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan dan Engkau memberikan kesembuhan. Bahkan kota kami Kediri Engkau juga akan menyelamatkan. Biarlah semua masyarakat yang ada di kota Kediri ini Tuhan, biarlah kami semua boleh dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari-hari yang ada di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai kami semua Tuhan. Apa yang kami usahakan Engkau memberkati. Seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu bekerja, Engkau yang akan memberkati setiap usaha pekerjaan yang Kau percayakan, Engkau memberkati. Juga Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan buat kami semua. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu selalu ada bagi setiap kami, Tuhan, jemaat-Mu GBI Untung Suropati Kediri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami menyelesaikan ibadah kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Engkau yang akan memberikan berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan melimpahkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dengan kekuatan kuasa dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan buat kami semua Tuhan, jemaat-Mu. Apapun yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar dan Engkau memberkati. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan mulai hari ini, petang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya menerima berkat berkata amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.